Fristian Grech. Grup band Raja mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Jakarta pada Selasa siang. Grup band asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini meminta perlindungan atas ancaman pembunuhan yang dialami usai tampil di Johor Bahru, Malaysia pada Sabtu 11 Maret lalu. Ian Kasela, vokalis Raja, tiba di LPSK didampingi dua personel Raja lainnya. Kedatangan ke LPSK ini lantaran khawatir dengan ancaman pembunuhan yang mereka terima. Pasalnya, mereka mendapat informasi bahwa pelaku yang melakukan ancaman dibebaskan kepolisian setempat di Malaysia setelah membayar uang jaminan. Sebelumnya, grup band Raja mendapat ancaman pembunuhan oleh sekelompok orang tak dikenal usai menggelar konser di Johor Bahru, Malaysia pada Sabtu lalu. Ian mengaku tidak mengetahui alasan ancaman tersebut. Tentu yang menjadi pertanyaan, bagaimana nanti mekanisme perlindungan atau tepatnya apa jawaban LPSK kepada grup band Raja yang tadi sudah kami tampilkan, ada vokalisnya yang juga datang ke LPSK. Kita akan tanyai langsung dan bergabung juga narasumber lain untuk kita ngobrol soal ini. Setelah kami berikan penampilan yang terbaik, tapi malah cacian, makian, bahkan sampai ancaman membunuh terhadap kami. Jika Raja datang lagi, jika Raja saya dengar ada di Kuala Lumpur, ada di Johor, di Malaysia, mati. Lebih dari diintimidasi. Sajak Anda menyapa vokalis band Raja, Ian Kasela, dan Ketua Umum DPP Gkrafts ya, Gerakan Ekonomi Kreatif ya, Kawendra Lukistian. Saya sapa, selamat malam Mas Ian. Mas Kawendra. Oh, Mas Ian sudah didampingi sama Ketua LPSK ini. Betul. Iya, langsung bersama dengan Pak Hasto. Oke, Pak Hasto, selamat malam. Ya, selamat malam juga Mas Kawendra. Mas Kawendra, saya tanya dulu karena sudah duduk berdua dan tampil berdua di satu layar ini, apakah artinya LPSK sudah memberikan perlindungan kepada Mas Ian dan kawan-kawan nih, Pak Hasto sebagai musisi kebanggaan tanah air dapat ancaman memang di negara lain, tapi apakah memang LPSK bisa memberikan perlindungan kalau kasusnya seperti ini, Pak Hasto? Iya, teman-teman ini sudah mengisi formulir, mengajukan permohonan perlindungan. Tetapi tentu saja karena ini menjadi standar prosedur kita, nanti kita akan lakukan investigasi dan asesmen lebih dulu, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh LPSK untuk kepentingan teman-teman ini. Sementara ini kita sudah menghubungi Direktur Perlindungan di Kementerian Luar Negeri, dan besok kami akan bertemu bersama dengan rekan-rekan Raja ini, dan kami juga akan mengontak Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta untuk menyampaikan persoalan ini. Kami juga masih mempelajari karena jurisdiksinya kan di Malaysia. Betul. Ya. Tentu kami nanti juga akan berkomunikasi dengan Witness Protection Agency Malaysia untuk bisa berkoordinasi dan barangkali melakukan kerjasama untuk ini. Oh, itu terbuka peluang itu ya, karena Malaysia juga punya lembaga serupa ya di Malaysia, lembaga serupa dengan LPSK ya. Oke, ya. Sebelum lanjut soal itu, saya ya bagaimana Pak Hasto? Ya. Di Malaysia, witness protection-nya itu di bawah kepolisian. Kalau di kita kan ini lembaga mandiri ya, tidak di bawah departemen apapun. Baik, baik Pak Hasto. Saya ke Mas Ian. Mas Ian bisa cerita ini bentuk ancaman seperti apa, dan Anda katakan bahwa sebenarnya dipicu oleh kesalahpahaman. Mungkin Anda bisa cerita mulai dari sebenarnya kesalahpahamannya apa, apakah kemudian bentuk ancamannya memang sudah separah itu sehingga Anda dan teman-teman di grup band Raja ini benar-benar meminta perlindungan sampai ke LPSK dan juga dari Polri ya, Mas Ian ya? Jadi kalau ada komunikasi ataupun ada permohonan, saya tidak benar. Karena buat kami
yang namanya kesalahpahaman atau miscommunication itu adalah terjadi pertemuan dan terjadi percakapan. Tapi di sementara kami dengan pihak penyelenggara tidak pernah berurusan sama sekali. Dari pertama kali Raja dihubungin sampai Raja melakukan konser di sana itu tidak pernah yang namanya komunikasi. Tidak pernah bersentuhan langsung, tidak pernah ada hubungan percakapan. Jadi tidak ada kesalahpahaman apapun. Nah, hal itu yang membuat kami shock, kami kaget setelah kami konser, kami hibur semua masyarakat yang ada di Johor itu, semua yang penonton datang, semua itu merasakan puas. Kita all out, kita berikan yang terbaik. Bahkan hampir selama 2 jam kita konser dan membawakan 15 lagu non-stop, itu semuanya happy. Nah, setelah konser, kami diajak oleh pihak organizer ke backstage, ruang tunggu, dengan janji akan ketemu dengan perwakilan dari kedutaan, ada kementerian juga yang hadir, katanya ngefans sama Raja dan ingin foto session. Kita pun oke, kita turutin. Selama kurang lebih 30 menit kami berada di ruangan tunggu itu silih berganti orang datang masuk bebas untuk foto session bersama Raja. Kita semua sudah lakukan itu. Selang selebih dari 30 menit tiba-tiba datang segerombolan security event atau mungkin bisa dibilang itu bodyguardnya dia sekitar 15-an orang yang masuk, kemudian masuk 2 orang lagi yang melakukan intimidasi ancaman tersebut dengan ekspresi yang di luar apa ya, manusia banget, di luar manusia banget. Kenapa saya bilang kayak gitu? Mereka masuk kunci pintu, begitu masuk langsung tendang meja, tanpa ada ketuk, tanpa ada salam, tanpa ada apapun, langsung maki-maki tunjuk kami, langsung dengan nada intonasi yang sangat tinggi. Di awal kami melihat, merespon ini, apa ini surprise ya? Apa ini macam kayak kejutan ya? Karena semua itu terpuaskan, semua itu kita berikan performing yang terbaik. Jadi kami sempat beberapa detik awal kami mengira ini, oh nih jangan-jangan kejutan kali ya, jangan-jangan surprise, mereka say thanks, ngeprank Mbak, bahasa tren itu ngeprank, dipikir. Tapi kok 10 detik ke atas, 15 detik, 20, kok makin tinggi ya, makin tinggi intonasi mereka dan semakin membentak. Saya akhirnya kan bereaksi spontan, kami bertanya, bro ada apa bro? Diam, you duduk, you orang Indonesia, you ditunjuk semua personel Raja, ditunjuk, you orang Indonesia, you. Besok saya dengar you ada di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Johor, pokoknya di sekitar, menurut dia itu di sekitar Malaysia. You mati. Kan bingung. Itu kata-katanya ya? Kata-katanya tuh. Itu yang selalu terdengar terngiang, annoying banget. You mati, you Indonesia, you ada di sini, you mati. Sementara kami bertanya, ada apa? Nggak dijawab. Boro-boro mau membela diri. Kita bertanya ada apa? Kan soalnya tanpa ketuk, tanpa apa. Kenal pun tidak. Tapi kami tahu. Kami tahu dia adalah penyelenggara. Dia penyelenggara. Oh, sudah dikonfirmasi Mas Ian. Mas Ian tadi kami coba tunjukkan kembali ada sejumlah foto-foto, mungkin Mas Ian bisa konfirmasi di layar apakah benar ini adalah wajah-wajah atau mirip dengan siapapun atau beberapa orang yang bertemu dengan atau menemui Mas Ian dan kawan-kawan di Sabtu lalu. Mungkin bisa ditayangkan kembali untuk bisa ditunjukkan di layar ke Mas Ian. Nah, ini Mas, ini benar mereka Mas. Betul. Jadi kalau yang berparas India ini adalah warga Malaysia. Sementara yang satu itu warga Singapura. Warga Malaysia yang bernama Muren ini adalah ajudan dari Exco pejabat Tourism Johor. Oh, apa Mas Ian? Yang ini ya, Anda masih bisa mengenali dan memastikan bahwa itu adalah 2 di antaranya. Ini yang membentak paling tinggi dan membentak di awal dan yang mengancam. Oh. Wah, ini sementara kan yang Mas mungkin bisa update juga mengenai proses hukum di sana, mungkin dapat update atau dapat informasi terbaru dari kepolisian, kan katanya sudah diproses. Kan Mas Ian sendiri sebenarnya secara sederhana sudah bisa mengenali
ya kan? Ada beberapa anggota grup band. Ini sampai mana Mas? Ada update mengenai proses hukum di Malaysia? Jadi alhamdulillah kami sangat senang, kami sangat respect banget dan berterima kasih kepada kepolisian Johor. Begitu cepat merespon, laporan kami masuk jam 5 pagi. Jam 8, kurang lebih jam 7, jam 8 malam, saya dapat informasi bahwa 2 orang yang pelaku ini ditahan. Tapi beberapa waktu kemudian saya diinformasi balik lagi. Mereka dilepaskan karena ketentuan ataupun undang-undang hukum yang berlaku di sana membolehkan jika pelaku atau terlapor ini mampu membayar uang jaminan, mereka boleh lepas, walaupun proses tetap berjalan. Walaupun proses tetap berjalan. Oleh karena itu memang kenapa ini yang menjadi pemicu Mas Ian langsung buru-buru ke LPSK, buru-buru ke Polri gitu ya? Karena mereka berada di luar dari pengawasan pihak kepolisian di Johor, begitu ya? Betul. Padahal sementara kami rasa takut kami masih belum hilang. Ya, kami coba tunjukkan juga ada klarifikasi dari pihak penyelenggara, Mas Ian. Mungkin Anda juga bisa memberikan tanggapan. Kita tunjukkan supaya Mas Ian dan pemirsa juga bisa lihat. Ini ada pernyataan, ada insiden salah paham antara penganjur konser, dalam ini penyelenggara konser ya dalam bahasa Indonesia, dengan kumpulan raja. Ini pada intinya ingin memaklumkan bahwa laporan tersebut tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ya, ada salah paham mengenai komitmen komersial dan operasi sewaktu acara berlangsung. Ini benar, Mas Ian, ini hanya kesalahpahaman dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya apa yang disampaikan oleh grup band Raja melalui Anda dan juga personal lain? Jadi klarifikasi mereka ini langsung kami respon. Sampai anak saya sendiri pun yang ikut waktu kejadian pun merespon juga bahwa ini adalah hoax. Dan drummer saya, Seno juga saya suruh langsung berkomentar di Instagramnya mereka ini bahwa ini pembohongan besar. Dan benar dong, mereka langsung beberapa menit kemudian kita cek lagi komen dari drummer kami dihapus. Untung kami sempat capture dan kemudian saya posting juga di Instagram saya. Jadi bahwa mereka ini mencoba membela diri itu boleh. Tapi kalau memang berani, kenapa semua komen ditutup? Justru mereka ini mencoba membohongi kembali. Karena tidak ada, saya terangkan sekali lagi, tidak ada yang namanya kesalahpahaman antara raja dengan mereka. Karena kami dari awal dengan mereka. Bagaimana bisa terjadi misi? Bagaimana itu bisa terjadi salah paham? Kita kenal aja enggak, berbicara aja enggak, salah paham yang di mana? Jadi tidak ada, bagaimana bisa ada raja bisa tampil di Malaysia tanpa ada komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak penyelenggara, Mas Ian? Kami ada organizer, jadi pihak penyelenggara menunjuk organizer untuk berhubungan kami. Event organizer. Jadi dari awal masalah ini sampai ke kontrak itu semua melewati organizer. Ada event organizer, ada IO ya? Betul, jadi kami tidak ada, makanya kalau mereka bilang di situ ada miskomunikasi ataupun ada salah paham, letak salah paham yang di mana? Karena dengan kami tidak ada komunikasi, tidak ada sama sekali pembicaraan apa-apa. Baik. Cuma kami. Baik. Saya ke Mas Kawendra. Mas Kawendra, ini kan yang dialami sama Mas Ian dan kawan-kawan sangat-sangat kita sayangkan, apalagi kondisinya saat ini Mas Ian sampai ini bersama dengan LPSK, ini kan berarti menunjukkan bagaimana kadar ketakutan dan merasa terancamnya grup band Raja. Anda dari G-Krabs melihat apa yang harus dilakukan segera mungkin? Ini kan banyak sekali nih musisi-musisi, mungkin pihak-pihak lain yang berprestasi dan bisa unjuk kebolehan di luar negeri, tapi ternyata mendapat ancaman seperti ini. Siap, selamat sore Mbak Fristian, Pak Asto, Mas Ian. Jujur saya begitu mendengar berita ini dan melihat statement Mas Ian di salah satu media, itu miris gitu. Karena kenapa? 9 Maret lalu, kita baru merayakan yang namanya Hari Musik Nasional. Dan kalau kita lihat bahwa subsektor ekonomi kreatif ini sumbangannya terhadap PDB di dunia adalah urutan ketiga Indonesia. Setelah Amerika, Korea Selatan, lalu Indonesia. Nah, jadi artinya memang harus ada evaluasi dari pemerintah
bahwa setiap pelaku ekonomi kreatif, pekerja seni yang berkarya dimanapun mendapatkan perlindungan optimal. Termasuk di luar negeri ya? Betul, betul. Jangan sampai hal seperti ini menjadi presiden buruk dan teman-teman para pelaku pekerja seni, pelaku aircraft yang ingin berkarya dimanapun itu punya ketakutan. Ketika tidak ada kepastian, mereka bisa aman, nyaman. Apalagi kalau tadi dengar cerita Mas Ian, kita jadi tamu, tiba-tiba diancam, tiba-tiba dimasukin ke dalam satu ruangan. Ini kan hal yang miris banget gitu. Miris banget, dan saya rasa pemerintah juga harus segera melakukan komunikasi dengan negara tetangga. Tentunya saya tadi pagi sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Gcraft yang mana Menparekraf juga, Pak Sandiaga Uno. Beliau katanya insya Allah akan setelah mengunjungi Malaysia untuk melakukan komunikasi hal tersebut juga. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang jelas begini. Jangan sampai sektor musik ini yang mana kan industri musik ini sebetulnya menjadi diplomasi yang baik, menjadi soft power ketika kita melakukan diplomasi antar negara. Suka tidak suka, banyak karya-karya pekerja seni Indonesia yang dinikmati oleh negara tetangga. Mas Ian dan teman-teman lainnya, itu keren-keren banget karyanya. Bahkan sering menduduki chart-chart yang tidak kaleng-kaleng gitu kan di sana. Artinya apresiasinya harus optimal. Nah, kami di Gcraft sendiri coba melakukan langkah bahwa kita membantu komunikasi ini, karena suka tidak suka pelaku ekonomi kreatif ini harus mendapatkan perhatian optimal. Kita memberikan kontribusi yang tidak main-main kepada negara ini. Artinya pemerintah pun harus memberikan kepastian bahwa teman-teman yang berkarya dimanapun mendapatkan perlindungan yang optimal, kenyamanan, apalagi ketika mencari nafkah di dalam ataupun di luar negeri. Seperti itu, Mbak Christian. Ini kan kita masih proses hukum ya. Kita belum tahu ini alasannya personal, alasannya profesional, atau apa motif dari beberapa orang tadi ya sudah bisa dikenali oleh Mas Ian sendiri identitasnya sebenarnya. Kalau izin Mbak, gini. Menurut saya, apapun alasannya, ketika teman-teman sedang bertandang ke negara lain dalam rangka mencari nafkah, mau personal, mau profesional, harusnya tidak ada perlakuan seperti itu. Gitu. Artinya kan harusnya menghargai kita secara optimal. Toh kita juga menghibur, apalagi Mas Ian bercerita setelah melakukan sukses konsernya, banyak yang foto-foto. Sorry ya, nggak sukses pun harusnya nggak mendapatkan perlakuan seperti itu. Betul. Apalagi sukses kayak begini, gitu kan. Saya jujur gerah gitu kan ngelihat ini gitu kan, dan saya melakukan konsolidasi dengan teman-teman di Gcraft, dan di Gcraft ini kan kita sudah 33.000 anggotanya, ada di 32 provinsi dan 215 kabupaten kota. Saya komunikasi dengan Ketua Dewan Penasehat kami, Pak Dasko, Ketua Dewan Pembina kami, Bang Sandi, Bang, ini nggak boleh ada lagi pelaku aircraft yang tidak dihargai seperti ini. Artinya kita harus mencintai pelaku aircraft, mendukung dengan berbagai kebijakan yang melindungi pelaku aircraft ketika mencari nafkah di dalam ataupun di luar negeri. Nah, Oke, Pak Hasto, jadi ini dengan kondisi seperti ini, apakah memang ada pernah kasus serupa, dalam arti ada warga negara kita yang punya atau mendapat ancaman di negara lain, dan kemudian meminta perlindungan kepada LPSK, dan kemudian LPSK bisa mewujudkannya dengan kerjasama dengan pihak manapun yang terkait di negara lain? Apakah atau ini kasus pertama? Biasanya kasus TPPO, Mbak, perdagangan orang. Jadi kasus misalnya orang dipekerjakan di kapal penangkapan ikan itu, yang sampai beberapa waktu yang lalu kan cukup terkenal tuh, yang korbannya dibuang di laut segala. Itu kami terlibat juga. Untuk kasus yang kreatif begini, seni memang belum pernah. Tetapi ini sesuatu yang buat kita ya, ini ini menyinggung juga rasa kebangsaan kita ya. Ada bangsa kita diundang menjadi tamu, tapi kemudian perlakuannya sangat buruk. Saya menyesalkan juga itu. Tetapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum, silakan itu diproses hukum oleh kepolisian Malaysia. Nanti kami akan ikut monitor. Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri di Indonesia. Dan juga kami akan menghubungi Duta Besar Malaysia di Indonesia untuk membicarakan ini. Dan karena di Malaysia ada Witness Protection itu, agensi, kita juga akan mencoba berkomunikasi bagaimana nantinya perlindungan yang bisa diberikan kepada teman-teman raja ini.
Oke, apakah termasuk Pak Hasto tadi saya kurang mendengar beberapa lembaga yang Anda sebutkan tadi, termasuk misalnya keimigrasian Pak Hasto untuk menjaga ini, kita jaga-jaga jangan sampai nih orang-orang yang disebutkan sama Mas Ian masuk ke Indonesia dan justru mengancam di dalam negeri gitu. Itu bisa saja. Keimigrasian kan masuknya di Kemhan. Nanti barangkali kita perlu komunikasi, juga akan komunikasikan. Tapi mudah-mudahan lah ini hanya pada tingkat oknum saja ya. Artinya tidak terstruktur dari suatu kolektivitas kepanitiaan atau apalagi negara. Meskipun tadi disebutkan yang satu itu adalah ajudan dari salah satu orang kementerian di sana. Nah ini kita akan klarifikasi juga. Mas Ian, terakhir, ini Anda sebagai pelaku ekonomi kreatif. Jadi kalau tadi kata Mas Kawendra ini jadi kebanggaan kita lah di negara lain termasuk di Malaysia. Sekarang apa harapan Anda? 1 buat pemerintah kita, 2 buat pemerintah Malaysia, 3 mungkin sama pihak keamanan, Mas Ian. Ya, saya berterima kasih dan puji syukur kalau memang Raja dianggap bagian dari aset dari negara ini. Terima kasih banyak, itu buat kami adalah sebuah apresiasi. Dan kami juga berterima kasih buat Pak Hasto, Pak Edwin, dan rekan-rekan yang ada di LPSK sangat baik menerima kami. Dan jujur Mbak ya, sampai detik tadi kami datang, saya tuh habis kontrol juga lagi. Kontrol karena badan saya benar-benar drop, tidak ada istirahat, kepala saya masih pusing, saya masih ngebayangin kejadian yang terjadi. Karena ini seumur hidup belum pernah terjadi sama kami. Dan tidak berharap ini bisa terulang lagi. Dan alhamdulillah itu perasaan itu sudah mulai menurun. Traumatik saya udah agak sedikit berkurang setelah bertemu dengan bapak-bapak yang ada di LPSK yang dengan tegas menyatakan siap memonitor, siap mengawal kasus ini dan berjanji siap untuk membantu agar bukan hanya Raja, bukan hanya kami, tapi seluruh masyarakat Indonesia wajib mendapat perlindungan dimanapun mereka berada. Ini sebuah pesan kepada siapapun mereka yang ada di luar. Tidak boleh main-main terhadap rakyat Indonesia. Jangan takut. Ya, itu yang paling penting juga. Dan untuk pemerintah Malaysia, saya tidak ada punya hak untuk intervensi, tapi saya sebagai orang yang punya karya, yang diminati banyak sekali oleh orang-orang Malaysia, kami berharap mudah-mudahan pesan saya ini adalah mewakili teman-teman semua, di mana kalau bisa setiap acara, setiap event disediakan. Kalau perlu, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk intervensi, tapi tidak bermaksud menggurui, tapi meminta dalam setiap event diwajibkan ada yang namanya polis keamanan. Ya. Karena beberapa kali kami konser di sana, Pak. Ya, kami beberapa kali melakukan konser sana, tidak pernah kami layaknya kita di Indonesia. Selalu ada tuh polisi keamanan berpakaian rapi. Tapi karena kemarin sebelum kejadian ini kami menganggap aman, kami tidak pernah menggubris. Nah, dengan kejadian kemarin kami dan dalam kesempatan sekarang ini saya menyampaikan mudah-mudahan pihak dari Malaysia, negara Malaysia menerbitkan peraturan baru jika ada event musik, konser musik layaknya ada yang namanya polis keamanan. Ya. Itu. Dan yang terakhir mudah-mudahan balik lagi para pelaku bisa mendapat perhatian hukum yang layak. Itu. Ya. Perlindungan dalam segala aspek termasuk perlindungan keamanan seperti ini, itu harapan Mas Ian dan personel band Raja lainnya. Mas Ian, Pak Hasto, Mas Kawendra, terima kasih banyak sudah join di obrolan malam ini. Semoga bisa membangkitkan kesadaran kita bersama. Tadi seperti Mas Ian bilang bahwa warga negara Indonesia dimanapun berada pun di luar dari yurisdiksi Indonesia harus mendapatkan perlindungan maksimal. Apalagi Mas Ian dan kawan-kawan membawa nama baik Indonesia di sana. Terima kasih, sehat selalu buat Anda bertiga. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di obrolan malam. Usai jeda kami akan kembali dengan obrolan mengenai ada rektor dari Universitas Udayana Bali yang diduga melakukan
korupsi. Ini miris sekali untuk menjadi ironi. Ini perguruan tinggi yang seharusnya menjadi pusatnya, lahirnya para akademisi, termasuk juga mendidik atau membentuk karakter anak-anak bangsa. Tapi kok di sana menjadi sarang korupsi atau patut diduga terjadi korupsi di sana. Untuk saat ini karena masih dalam proses penyidikan ya. Kami akan kembali dengan obrolan terkait hal itu sesaat lagi.